Diduga karena tak mau dihentikan dan diputar balik oleh warga dan petugas, sejumlah truk tambang sengaja ugal-ugalan menerobos penjagaan. Truk dikejar warga lantaran nyaris tabrak warga di Legok, Kabupaten Tangerang. Sejumlah warga berupaya mengejar dan melempar truk tambang yang kabur dengan batu. Sopir truk diduga sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan warga dan petugas di Jalan Raya Pagedangan, Legok, Kabupaten Tangerang. Amarah warga pun terus memuncak hingga terjadi cekcok mulut antara sopir truk dengan warga, bahkan nyaris baku hantam. Warga marah lantaran truk tambang ini kerap melanggar jam operasi dan membuat kemacetan saat di jam tingginya aktivitas warga dan anak sekolah. Tahu lah. Abang nggak tahu ada peraturan, Bang? Aku tahu lagi banyak putih yang depan itu telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Tolong ditegaskan, banyak sekali supir-supir yang melanggar pada jam tayang operasional. Pemerintah memberikan kebijakan boleh melintas pada jam 10 malam. Mereka berharap agar pemerintah setempat perketat penjagaan dan juga ditegakkannya perbuatan agar tidak ada truk tambang yang melintas di siang hari agar masyarakat aman dan nyaman untuk aktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Anius melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo hadir bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga sejumlah menteri hadir dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara ini. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk melestarikan negeri dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balita 2 tahun menangis histeris terjepit troli di mal, memicu heboh sampai harus memanggil damkar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di seputar Anyu Siang. Anda masih di seputar Anyu Siang. Balita 2 tahun histeris terjepit troli di sebuah mal di Jakarta Barat hingga memicu kehebohan dan harus memanggil damkar. Sementara di kota Metro Lampung, petugas damkar mengenakan topeng Ultraman untuk menenangkan balita yang jarinya terjepit ring baja. Sejumlah tim rescue pemadam kebakaran sektor Kembangan, Jakarta Barat bergegas mendatangi pusat perbelanjaan Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang balita berusia 2,5 tahun menangis histeris lantaran tubuhnya terjepit troli. Nampak sang suami turut menenangkan sang istri yang turut panik dan menangis. Petugas bergerak cepat menggunakan alat potong untuk mengevakuasi balita dari dalam troli. Proses evakuasi berlangsung sekitar 6 menit dan sang balita berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas damkar Kota Metro Lampung mengevakuasi seorang balita yang jarinya terjepit ring baja bekas filter bahan bakar sepeda motor di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Uniknya, dalam proses evakuasi kali ini, petugas damkar berinisiatif memakai topeng superhero Ultraman untuk menenangkan sang balita yang tak henti menangis. 3, 2, 1. Upaya pun tak sia-sia, balita 4 tahun tersebut berangsur tenang dan proses evakuasi dapat dilakukan kurang lebih 1 jam. Damkar mengimbau agar para orang tua mengawasi anaknya dalam bermain. Dan kepada masyarakat untuk tidak segan meminta bantuan karena seluruh pelayanan dilakukan tanpa biaya. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Sustanto, iNews melaporkan. 8 korban tewas jatuhnya helikopter di Kalimantan Selatan berhasil dievakuasi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama seputar Anyu Siang.
Seputar news yang masih bersama Anda, 8 korban tewas jatuhnya helikopter BK117D3 di kawasan hutan Kalimantan Selatan berhasil dievakuasi. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk diidentifikasi. Petugas evakuasi gabungan membawa 8 jenazah korban kecelakaan helikopter BK117D3 milik Estindo R yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada Jumat dini hari. Pos antimortem RS Bayangkara Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah. Proses identifikasi oleh tim DVI baru akan dimulai pada Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan oleh tim SAR. Hal ini untuk melakukan pencocokan dengan tim rekonsiliasi yang menjadi dasar penentu identifikasi masing-masing korban. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Wisata diwarnai petaka. Sebuah tram yang berada di objek wisata terkenal di Lisbon, Portugal tergelincir. 15 wisatawan tewas dan 18 orang lainnya luka-luka. Menurut tim medis yang menangani kecelakaan, selain 15 korban tewas, 5 korban luka kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Tram wisata berwarna kuning putih yang juga dikenal sebagai Elevador da Gloria memiliki rute naik turun bukit curam di pusat kota Lisbon, Portugal. Tram terguling miring setelah tergelincir di jalur yang sempit hingga membuat sisi dan atapnya remuk. Sebagian besar badan tram yang terbuat dari logam hancur setelah menabrak bangunan di tikungan jalan. Insiden tersebut menjadi kecelakaan terburuk selama sejarah kota Lisbon hingga mencoreng pesona wisata Lisbon di mata jutaan wisatawan asing. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa.